Komunitas Hamka Pekanbaru akan menampilkan video tentang identifikasi masalah dan gangguan pada masa nifas KF2 3-7 hari. Saya Elsa Septiani berperan sebagai ibu. Saya Iza Latifah Alwen berperan sebagai bidan. Saya Mutiara Ronda sebagai videografer. Saya Ratna Juwita berperan sebagai nenek. Saya Zahra Sapitri berperan sebagai suami. Saksikan terus video kami ya. Bye-bye. Langkah-langkah dalam identifikasi masalah pada masa nifas pertama sikap, yaitu kita menyambut ibu dengan sopan dan ramah. Selamat pagi ibu, gimana keadaannya bu? Apa udah mulai enakan? Udah mulai mendingan bu bidan. Alhamdulillah ya bu. Nah, perkenalkan saya Iza Latifah Alwen. Saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini bu. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan kunjungan ulang untuk memeriksa keadaan ibu. Nah, ibu bisa diposisikan dengan senyaman mungkin saja ya bu. Udah nyaman bu bidan. Oke, alhamdulillah. Nah, ibu ada keluhannya bu? Apa aja nih keluhannya? Sih ini bu bidan, kemarin habis lahiran maka saya tahu. Sebelumnya ibu matanya minus atau Iya, udah sama tapi kayak makin tambah gitu bu. dua-duanya bu? Iya. Di sebelah kanan berapa bu? Kemarin sebelah kanan 2,5. 2,5. Di sebelah kiri 1,5. oh 1,5. Selain itu ada lagi bu? Nah itu kemarin kencingnya masih warna merah katanya. Oh Iya bu, itu kencingnya tuh apa tuh bidan? perih juga. Iya bu, dan masih warna kemerahan. Selain itu bu, jahitannya gimana? Ya itu masih nggak nyaman sama itu. Oh jahitannya ya. Oke bu. Ini bu, apa namanya tuh yang sebelah sini tuh anaknya nggak mau nyusu sebelah sini. Oh, jadi anaknya cenderung ke sebelah kanan ya bu? Jadi yang sini kayak bengkak-bengkak. Oke, data-datanya kita kumpulkan dulu ya bu, nanti baru saya kasih edukasinya. Nah, untuk BAB dan pipisnya gimana bu? Nah, udah mulai? Ya BAB udah bu. Udah ya. Cuman kayak apa ya keras Takut gitu gitu. bu. Jadi takut saya kalau misalnya BAB tuh kayak takut gitu. Tenang aja bu, kalau misalnya BAB buang air besar itu nggak apa-apa bu, nggak boleh ditahan ya bu, harus dikeluarin aja, ibu nggak perlu takut kok sama jahitan. Nah untuk pipisnya warnanya Yang tadi bu, yang kemerahan ya bu, kemerahan ya. kayaknya campur darah itu. Karena ibu juga masih hari keempat ya bu, jadi darahnya masih keluaran banyak bu, dan itu normal. Jadi ibu nggak perlu khawatir ya. Nah ibu rajin ganti pembalut? Rajin. Celana dalamnya rajin diganti juga? Bu, saya tadi ganti. Suami sih yang ganti. Sama sekali ya. Nah, proses menyusui ibu kapan terakhir kali ibu menyusui bayinya? Tadi udah nyusu kan mas, jam 3. Jam 3 ya? Tadi. Oke, jam 3. Nah, ibu kendalanya saat menyusui tadi itu ya bu, yang bayinya nggak mau menyusui Dia maunya cuma sebelah ya bu? Jadi payudara yang nggak disusui pasti terasa sakit ya bu? Nah, oke, nanti kita lakukan pemeriksaan ya bu. Nah, kira-kira ibu udah ngelakuin apa aja nih untuk meningkatkan produksi ASI? Udah dimasakin suka tuh ya. Tadi makan biskuit juga bu, ada tuh biskuit. Oh, biskuit untuk memperlancar ASI ya. Oh, berarti dari segi nutrisi udah dipenuhi ya bu. Itu tadi pagi ya bu? Iya. Kira-kira jam berapa tuh bu? Sekarang jam 9 berarti sekitar jam 7-an ya? Oke. Nah, tadi juga ibu udah beritahu saya kalau misalnya bayinya habis disusui. Nah, kira-kira itu udah mulai ada pengeluaran asinya bu? Udah mulai banyak? Ya kayaknya sesuai dengan bayinya sih. Kayaknya kalau
Nah, untuk istirahat ibu, gimana nih istirahat malamnya? Kalau malam sih putar balik kayaknya jamnya aku soalnya paginya dia tidur. Malamnya terus nangis dia kalau keganggu. Jadi Suaminya juga. Oh, jadi pola istirahatnya keganggu ya Bu. Kira-kira cukup nggak Bu tidur malamnya 5 sampai 6 jam? Iya enggak? Enggak ya, suka kebangun-bangunnya Bu. Nah, berarti juga pola istirahatnya mengganggu karena kebalik ya Bu. Siangnya anteng, malamnya rewel ya bayinya. Nah, karena ibu berarti sulit tidur berarti ya Bu, jadi mudah lelah ya. Badannya masih pegel-pegel atau masih ya Bu, masih rasa sakit-sakit? Kalau itu masih. Masih ya. Tapi alhamdulillahnya ibu nggak demam ya Bu, kan? Suhu badannya nggak naik. Nah, waktu ibu buang air kecil itu terasa nyeri atau terasa panas nggak? Jadi iya Bu, masih. Oke, ibunya juga nggak ada amben kan Bu? Alhamdulillah. Nah, ibu merasa sakit kepala nggak Bu? Terus-terusan, terus nyeri atau ada bengkak gitu Bu? Apa ya? Iya, sakit kepala? Kalau sih pusing. Pusing ya. Itu pusingnya sebentar Bu atau? Kalau misalnya dia apa ya kayak saya kecapean gitu nggak tidur malamnya itu kalau bangun kayak muter gitu Bu. Kayak Berarti cuma sakit kepala bengkak nggak ada ya Bu? Nyeri juga nggak ada ya Bu? Oke. Nah, di bagian perut ibu masih terasa nyeri, sakit? Nggak sakit yang kemarin ya Bu? Alhamdulillah ya. Nah, untuk payudara ibu ketika tersentuh bayi atau tersentuh tangan itu sakit nggak Bu? kalau yang nggak disusun itu agak dari sih Bu. Yang nggak disusun tadi ya Bu? Iya. Jadi payudaranya buka tuh Bu yang nggak disusui itu ya Bu? Atau Enggak. Tapi nggak besar kali gitu. sedikit ya Bu bukanya? Oke. Rutin susunya gimana Bu? Ada pecah-pecah atau bagaimana Bu? Ada sih kayak apa ya letak-letak gitu. Oh, letak-letak ya Bu. Oke. Nah, kesulitan saat ibu menyusui selain yang tadi itu apa Bu? Selain yang bayinya sendiri ya untuk susu. Itu Bu apa ya? Ini kalau misalnya itu kemarin kan bilangnya kalau misalnya menyusui sama yang ikan-ikannya itu juga makin. Tapi apa ya kayak saya kurang nyaman gitu Bu menyusuinya. Oh, Gampang pegel saya. kurang nyaman. Oke. Pegel ya Bu jadinya. Iya. Jadi malas menyusui juga ya Bu. Oke. Mana badan sakit kan. Mau anak mau nyusu mulu sampai ini juga anak. Iya juga. Ini ibunya udah berpengalaman ya Bu. Nah ibu setelah melahirkannya suka nangis atau merasa sedih? Iya Bu, apalagi suami suka ngerti. Apa pula Suami kerja. Ibunya anda malam-malam capek, jadi dia nggak bangun. Oh, Dia bangun. jadi bapaknya nggak ikut serta dalam ngurus bayinya ya? Bapaknya malah pergi dia Bu main badminton. Bapaknya rajin olahraga ya, tapi untuk bapak mungkin bisa lebih perhatian ke ibunya. Kasihan ibunya baru melahirkan Pak, badannya pasti sakit-sakit. Nah, peran suami itu sangat diperlukan sebagai support system supaya mendukung ibunya. Rajin-rajin dipeluk ibunya, disayang supaya ibunya ngerasa dicintai. Nah, jadi juga supaya ibunya tuh ngerasa bisa merawat bayinya gitu. Iya Bu. Nah, berarti sejauh ini ibu merasa kurang mampu yang merawat bayi ibu karena sendirian, nggak ditolong ya Bu? Oke. Gunanya ini. Nah,
Ibu berarti ibu ya yang membantu merawat bayinya. Apakah ada lagi yang membantu atau cuma ibu ya? Oh, cuma ibu ya. Alhamdulillah ada temannya ya. Teman-teman ibu bidan hati. Sukses sekali. Kok mama? Ya iya kita sehari. Mana kalau mama? Nah, ibu untuk tadi keluhannya yang di area mata, nah itu tuh karena ibu sebelumnya udah kena min, jadi ada kemungkinan untuk ibu tuh minnya lebih naik lagi bu. Nah caranya ibu tuh harus banyak mengkonsumsi vitamin A, misalnya seperti nanti ibunya buatin sayur wortel, ikan, kuning telur, susu, banyak dikonsumsi makanan seperti itu ya bu, untuk menjaga kesehatan matanya. Nah ini apakah bapak seorang perokok aktif? Iya bu. Nah untuk bapak usahakan jangan merokok di dekat ibu dan bayinya ya. Bapak kalau mau merokok bisa di luar ruangan atau menjauhi ibu dan bayi dulu. Oke? Nah untuk ibu juga karena ibu lagi kekurangan tidur, ibu harus istirahat secara berskala, secara teratur. Istirahatkan matanya dulu ya bu. Nah keluhan ibu tadi yang misalnya bayinya hanya ingin menyusui di sebelah kanan, mungkin bisa saya ajari beberapa tekniknya ya. Misalnya bayinya tuh kurang nyaman karena posisi ibu. Nah caranya seperti ini. Pertama ibu kepalanya tuliskan bu, gerakan. Oke. Nah kakinya kita usahakan ada sanggahannya ya. Nah untuk kakinya disanggah ya supaya nyaman. Oke. Nah sepertinya apakah sudah terasa nyaman bu? Atau bantalnya ketinggian? Pas ya bu. Nah bayinya taruh di samping ibu, tangannya di bawah bantal ya bu. Oke. Nah seharusnya di sini dikasih alas lagi bu. Kasih bantal lagi ya. Ini si dedek. Dedeknya nyentuh ke ibunya ya, dan usahakan bayinya mengisap area hitamnya dan juga puting susunya ya bu. Jangan lupa sebelum menyusui puting susu ibu tadi dikeluarkan asnya dikit, lalu ditaruh di area puting susu dan area hitamnya itu tadi ya bu. Nah itu tuh supaya sebagai sebelum disusui bayinya, ibu cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu baru ibu keluarkan ASI ibu dikit, lalu taruh di puting susu dan juga area hitamnya. Itu tuh sebagai antiseptiknya. Nah setelah selesai juga, jangan lupa bayi menyusui minimal 20 menit ya bu. Lakukan secara bergantian. Oke bu. Saya dengan kata begini nggak boleh pilih-pilih. Atau mau saya ajarkan juga teknik duduknya bu? Nggak perlu ya, oke. Kasih ya bu bidan. Sama bu. Baik ibu, itu tadi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang bisa saya bantu bu? Belum ada ya. Enggak Ada saat ini bu, udah cukup aja tadi. Udah cukup ya. Nah untuk BAK atau buang air besarnya dan juga pipisnya itu jangan ditahan ya ibu, nggak usah takut ya, karena itu normal. Dan juga kalau emang rasanya agak geli-geli karena masih ada bekas jahitannya dan masih basah ya bu. Nah jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan pembalutnya, tolong diganti secara berskala, secara teratur ya bu. Dan juga celana dalamnya kebersihannya dijaga agar lukanya itu cepat kering dan tidak lembab ya bu. Terima kasih bu. Terima kasih banyak ya Pak Bu Medan. Terima kasih banyak ya Mas Medan. Baik bu, selamat pagi. Pagi.